الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Uhti, ada yang perlu saya sampaikan dengan sangat serius. Ini tentang 5 perbuatan sepele yang bisa menyeretmu ke dalam neraka. Dan saya tidak berlebihan ketika bilang ini wajib kalian tonton sampai habis. Kenapa wajib? Karena Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan perbuatan-perbuatan ini sebagai racun yang tersembunyi yang bisa merusak amal. Jangan lupa menulis salawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang Allah muliakan, coba bayangkan ini. Kamu sudah salat 5 waktu, puasa Ramadan, bahkan naik haji. Tapi tiba-tiba di hari kiamat, kamu dikejutkan dengan timbangan amal yang berat sebelah. Pahala sebesar gunung hancur karena dosa-dosa kecil yang kamu anggap sepele. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menceritakan, ada seorang ahli ibadah yang rajin beribadah puluhan tahun, tapi ketika dia meninggal, mimpi buruk terus menghantui keluarganya. Ternyata, dia masuk neraka bukan karena meninggalkan salat atau puasa, tapi karena lidahnya yang tidak terjaga. Subhanallah, betapa mengerikan dosa yang kita anggap remeh. Hari ini, kita akan membedah 5 perbuatan yang mungkin setiap hari kita lakukan tanpa sadar. Perbuatan yang di mata kita biasa saja, tapi di mata Allah adalah dosa besar yang bisa menghapus pahala bertahun-tahun. Akhi Uhti, bersiaplah untuk merenung dalam-dalam, karena setelah mendengar ini, tidak ada lagi alasan untuk berkata tidak tahu di hadapan Allah nanti. Adapun perbuatan yang pertama adalah menghina hujan atau cuaca, menolak takdir Allah yang maha bijaksana. Ih, hujan lagi, kesel banget. Panas banget nih, siapa sih yang bikin cuaca kayak gini? Mendung mulu, bikin mood jelek. Akhi Uhti, pernahkah kalian menyadari bahwa ketika kita mengeluh tentang cuaca, sebenarnya kita sedang protes kepada Allah yang maha menentukan segala sesuatu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa mengeluh terhadap takdir Allah termasuk dalam kategori su'ul adab ma'allah atau buruk adab kepada Allah. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa orang yang mengeluh terhadap apa yang Allah takdirkan, hakikatnya dia sedang mengkritik kebijaksanaan Allah. Dan ini adalah tanda lemahnya iman dan kurangnya ma'rifat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya, janganlah kalian berkata, kita diberi hujan karena bintang ini dan itu, tetapi katakanlah, kita diberi hujan karena rahmat Allah dan karunia-Nya. Lebih dari itu, dalam hadis kudusi yang sangat menggetarkan hati, di pagi hari, sebagian hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Barang siapa yang berkata, kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah, maka dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun yang berkata, kita diberi hujan karena bintang ini dan itu, maka dia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan wahai akhi Uhti, keluhan sederhana tentang cuaca bisa membuat kita masuk ke dalam kategori kufur nikmat. Al-Quran dengan tegas menyatakan, dan siapa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dia hidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Setiap tetes hujan, setiap hembusan angin, setiap sinar matahari adalah ayat-ayat Allah yang seharusnya menambah keimanan kita, bukan menjadi bahan keluhan. Yang kedua, mengupat dan mencela meski bercanda, racun yang membunuh pahala. Dasar bodoh, hahaha, bercanda kok. Ih, si A tuh orangnya nyebelin banget deh, tapi gue sayang kok sama dia. Lu tuh jelek banget ya, kidding lah. Akhi Uhti, inilah tipuan setan yang paling halus. Dia membungkus dosa dengan label bercanda, sehingga kita merasa tidak berdosa.
Padahal Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dengan tegas menyatakan, ketahuilah bahwa lisan adalah anggota tubuh yang paling besar mudaratnya dan paling sedikit manfaatnya jika tidak dijaga. Banyak orang yang rusak agamanya karena lidahnya, sementara anggota tubuh lain selamat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sangat menyentuh hati, sesungguhnya seseorang itu berkata dengan suatu kalimat yang tidak ada perhitungan akibatnya, yang dengan kalimat itu dia membuat orang-orang di sekitarnya tertawa. Namun karena kalimat itu, dia terjerumus ke dalam neraka, lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Subhanallah, satu kalimat bercanda bisa melempar kita ke neraka sejauh jarak timur dan barat. Dalam hadis lain yang tidak kalah mengerikan, barang siapa yang merusak kehormatan saudaranya, maka Allah akan merusak kehormatannya. Hadis riwayat Ahmad. Al-Quran bahkan mengumpamakan orang yang mengupat seperti memakan bangkai. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Imam Al-Ghazali menambahkan dalam Ihya Ulumuddin, gibah atau mengupat itu memakan pahala seperti api memakan kayu kering. Dan orang yang mendengar gibah sama dosanya dengan orang yang melakukan gibah, kecuali jika dia mencegah atau meninggalkan majelis tersebut. Yang ketiga adalah menyebar aib orang lain, mengundang murka Allah di dunia dan akhirat. Tahu nggak, si B kemarin aku lihat lagi sama cowok lain. Jangan bilang siapa-siapa ya, tapi si C tuh sebenarnya keluarga si D tuh bermasalah loh. Aku dengar dari akhi uhti yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan ini mungkin yang paling sering kita lakukan tanpa kita sadari. Kita merasa sebagai penyampai informasi, padahal kita sedang menjadi tukang fitnah yang dibenci Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa penyebar aib termasuk dalam kata kabair al-zunub, dosa-dosa besar. Beliau berkata, barang siapa yang menyebarkan aib saudaranya di dunia, maka Allah akan sebarkan aibnya di akhirat di hadapan seluruh makhluk. Dan barang siapa yang Allah buka aibnya di akhirat, maka tidak ada yang bisa menutupnya selain Allah. Rasulullah SAW bersabda dengan ancaman yang sangat keras, barang siapa menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa membuka aib saudaranya, Allah akan buka aibnya meskipun dia berada di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain yang lebih menakutkan, wahai orang-orang yang beriman dengan lisan mereka, tetapi belum beriman dengan hati mereka, janganlah kalian menggunjing kaum muslimin dan jangan kalian mencari-cari aib mereka. Karena barang siapa mencari aib saudaranya, maka Allah akan mencari aibnya. Dan barang siapa yang Allah cari aibnya, niscaya Allah akan membeberkan aibnya meskipun dia berada di dalam rumahnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Al-Quran dengan tegas mengancam, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Quran Surah An-Nur ayat 19. Yang keempat adalah mengejek fisik atau nama seseorang, menghina ciptaan Allah. Hidungnya pesek banget, namanya aneh ya, kayak nama alien. Kulitnya hitam banget, kayak gosong. Gendut amat lu, kayak gajah. Akhi uhti, pernahkah kita sadari bahwa ketika kita mengejek fisik seseorang, sebenarnya kita sedang mengkritik karya seni Allah yang maha sempurna? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan, mengejek ciptaan Allah adalah bentuk takabur, kesombongan yang paling berbahaya. Karena hakikatnya dia sedang merasa lebih baik dari ciptaan Allah yang lain. Padahal semua ciptaan Allah adalah sempurna menurut hikmahnya. Rasulullah SAW dengan tegas memperingatkan kita, cukuplah seseorang dikatakan jahat jika dia meremehkan saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain yang lebih spesifik, tidak halal bagi seorang muslim mengejek saudaranya sesama muslim. Setiap muslim itu haram untuk disakiti bagi muslim lainnya, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran dengan sangat jelas melarang, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain.
boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain. Boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan janganlah memanggil dengan gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Imam Al-Ghazali menambahkan, barang siapa yang mengejek fisik seseorang, maka Allah akan ciptakan untuknya di neraka sesuai dengan apa yang dia ejek. Jika dia ejek kegemukan, maka dia akan dibuat gemuk dengan daging neraka. Jika dia ejek kekurusan, maka dia akan dibuat kurus dengan lapar neraka. Na'udzubillah. Yang kelima adalah mengambil gambar orang lain tanpa izin, melanggar privasi yang Allah jaga. Lihat tuh, orangnya lucu banget, foto ah. Klik, langsung upload ke sosmed dengan caption, lihat nih ada yang unik. Wah, ada orang aneh, video ah, buat konten. Akhi ukhti, di era digital ini, dosa jenis ini mungkin yang paling sering kita lakukan. Kita merasa cuma foto saja kok. Padahal kita sedang melanggar kehormatan dan privasi yang Allah jaga. Meskipun di zaman Rasulullah belum ada kamera, tapi prinsip menjaga privasi sudah diajarkan dengan sangat ketat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengintip rumah suatu kaum tanpa izin mereka, maka halal bagi mereka untuk mencongkel matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam menjaga privasi. Dalam hadis lain, janganlah seorang laki-laki memasuki tempat wanita yang suaminya tidak ada kecuali bersama istri atau mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Quran bahkan memerintahkan meminta izin sebelum masuk rumah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. Quran Surah An-Nur ayat 27. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan, mengambil gambar seseorang tanpa izin sama dengan mencuri kehormatannya. Dan mencuri kehormatan itu lebih berat dosanya daripada mencuri harta. Karena harta bisa diganti, tapi kehormatan tidak bisa dikembalikan. Dalam konteks modern, para ulama kontemporer sepakat mengambil foto atau video seseorang tanpa izin, apalagi untuk dijadikan bahan ejekan atau konten, hukumnya haram karena melanggar privasi yang dijaga Islam, berpotensi merusak kehormatan orang, mengambil hak gambar orang tanpa izin, sama dengan mencuri, bisa menyebabkan fitnah dan prasangka buruk. Adapun kisah nyata yang menggetarkan jiwa, pelajaran dari zaman Rasulullah. Wahai akhi Dahuti, sekarang izinkan saya menceritakan kisah yang diriwayatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang akan membuat kita semua merenung dalam-dalam. Kisah seorang ahli ibadah yang masuk neraka karena lidahnya. Imam Al-Ghazali menceritakan dari salah seorang salafus salih. Ada seorang laki-laki yang sangat rajin beribadah. Ia tidak pernah meninggalkan salat berjamaah, selalu puasa Senin Kamis, rajin membaca Al-Quran, dan dermawan kepada fakir miskin. Semua orang di kampungnya menghormatinya dan menganggapnya sebagai orang yang soleh. Namun, orang ini punya satu kebiasaan buruk, lidahnya tidak terjaga. Dia suka bergosip, mengejek orang lain meski sambil tertawa, suka menyebar cerita tentang tetangganya, dan sering mengeluh tentang cuaca atau keadaan. Ketika dia meninggal, banyak orang yang berdoa untuknya dan mengira dia masuk surga. Namun suatu malam, istrinya bermimpi didatangi suaminya dalam keadaan yang mengerikan. Wahai istriku, kata arwah suaminya, jangan kalian tertipu dengan ibadahku yang kalian lihat. Aku sekarang sedang disiksa di alam barzakh karena lidahku yang tidak terjaga. Setiap hari aku dicambuk dengan cambuk api karena setiap kata buruk yang pernah aku ucapkan. Padahal, lanjutnya sambil menangis, aku kira yang aku lakukan itu hal biasa. Aku kira bergosip itu wajar, mengejek orang itu cuma bercanda, mengeluh tentang cuaca itu manusiawi. Ternyata semua itu dicatat malaikat dan menjadi dosa besar yang menghapus pahala ibadahku. Istri itu terbangun dalam keadaan ketakutan yang sangat luar biasa. Dia langsung menceritakan mimpinya kepada seorang ulama. Sang ulama berkata, ini peringatan dari Allah untuk kita semua. Banyak orang yang rusak akhiratnya bukan karena meninggalkan ibadah,
tapi karena tidak menjaga lisan. Subhanallah, akhi Uti, betapa mengerikannya. Adapun kisah yang kedua yaitu tentang wanita yang rajin sholat tapi menyakiti tetangga. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang wanita yang rajin salat malam, banyak berpuasa, dan rajin bersedekah, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian beliau ditanya tentang wanita lain yang hanya melakukan kewajiban saja, salat 5 waktu, puasa Ramadan, tidak banyak sunnah, tapi tidak pernah menyakiti siapapun. Rasulullah SAW bersabda, dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Ahmad. Akhi Uti, coba renungkan. Wanita pertama yang rajin ibadah sunnah masuk neraka karena lidahnya. Wanita kedua yang cuma ibadah wajib masuk surga karena lidahnya terjaga. Akhi Uti yang Allah muliakan, semoga kita selalu mendapat ampunan Allah. Setelah mendengar semua ini, masihkah kita berani menganggap remeh kelima perbuatan tadi? Masihkah kita berkata, cuma bercanda? Atau biasa aja kan? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan, ketahuilah bahwa dosa-dosa kecil jika dikumpulkan akan menjadi dosa besar, dan dosa-dosa besar jika disepelekan akan menjadi kufur. Maka jagalah dirimu dari semua yang Allah haramkan, baik besar maupun kecil. Mari kita lakukan muhasabah introspeksi diri. Berapa kali hari ini kalian mengeluh tentang cuaca? Berapa kali kata-kata yang kita ucapkan meski sambil bercanda? Berapa aib orang lain yang sedang kita sebarkan hari ini? Berapa kali kita mengejek fisik atau nama orang lain? Berapa foto atau video orang lain yang kita ambil tanpa izin? Ya Allah, betapa banyaknya dosa kita yang sudah kita kumpulkan tanpa kita sadari. Marilah kita bertobat dengan taubatan nasuha. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mulai dari detik ini, mari kita berkomitmen, berhenti mengeluh atas takdir Allah dan mulai bersyukur. Jaga lisan dari kata-kata yang menyakiti meski sambil bercanda. Tutup aib saudara kita seperti kita ingin Allah tutup aib kita. Hormati setiap ciptaan Allah tanpa mengejek sedikit pun. Hargai privasi orang lain seperti kita ingin dihargai. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, seorang muslim yang sejati adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhi Uti, surga dan neraka itu sangat dekat. Terkadang hanya selebar satu kata yang memisahkan kita dari keduanya. Mari kita jaga setiap kata, setiap tindakan, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk selalu menjaga lisan dan perbuatan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.